Shalom saudara, firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, kita patut mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Segala kebajikan yang Tuhan berikan itu harus disertai dengan ucapan syukur. John Henry, seorang teolog Inggris, bilang kalau kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan tanpa ucapan syukur itu seperti pincang rasanya. Mari kita belajar untuk mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Hal yang paling gampang adalah nafas kehidupan tiap pagi kita diberikan oleh Tuhan. Di era seperti ini ketika kita masih ada kesehatan, masih bisa beraktivitas, itu semua pemberian Tuhan dan patut kita syukuri dengan sangat. Banyak orang yang tidak selamat dari era pandemi ini, tetapi kita masih diberi kesempatan untuk hidup beraktivitas, memuliakan Tuhan. Mari kita pakai itu dengan baik dan sungguh-sungguh. Nah, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, segala hal yang terjadi kita patut mengucap syukur. Tetapi segala hal yang terjadi belum tentu dalam rencana Tuhan. Contoh, misalnya orang dipenjara karena narkoba. Itu bukan karena rencana Tuhan dia dipenjara. Bukan rencana Tuhan dia untuk pakai narkoba. Tetapi itu adalah kehendak sendiri-sendiri, sehingga dia masuk dalam penderitaan. Tapi ada rencana Allah yang mengizinkan kita masuk dalam penderitaan. Contohnya Yusuf masuk sumur kering karena tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Yusuf dijual jadi budak dan akhirnya masuk penjara, difitnah oleh istrinya Potifar karena kehendak Allah juga. Dan akhirnya Tuhan angkat dia menjadi raja muda di negeri Mesir. Daud juga, ketika dia mulai disukai oleh rakyat, Saul tidak suka. Akhirnya dia masuk dalam penderitaan yang panjang sebelum akhirnya dia benar-benar menjadi raja atas Israel. Contohnya yang lain adalah yang paling jelas adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu banyak disukai orang, dia menyembuhkan banyak orang sakit. Akhirnya dia tidak disukai oleh Farisi, sehingga dia harus disalibkan. Nah, dalam hidup ini kita juga akan mengalami hal-hal seperti itu. Belum tentu itu atas rencana Allah. Ada yang rencana Allah, tetapi ada juga yang bukan rencana Allah, seperti yang tadi narkoba itu. Tapi mari kita mengucap syukur dalam segala hal yang terjadi. Kalau kita mungkin saat ini dibeban beratkan oleh masalah keuangan karena kita main hutang sana hutang sini, itu bukan karena kehendak Allah, tetapi itu tanggung jawab kita sendiri. Kita harus belajar tanggung jawab itu semua. Minta tolong sama Tuhan, oke. Mengucap syukur juga jangan lupa. Banyaklah mengucap syukur kepada Tuhan, karena di dalam ucapan syukur itu terjadi banyak mujizat. Yesus ketika ada anak yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan, dia mengucap syukur untuk roti itu dan terjadi pelipat gandaan, sehingga lebih dari 5.000 orang bisa makan daripada 5 roti dan 2 ikan itu. Itu namanya mujizat dari mengucap syukur. Mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, senantiasa dalam segala aspek kehidupan kita. John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35, pernah berkata, "Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country." Coba kalau kita sekarang balikan dengan country-nya diganti God. "Ask not what God can do for you, but ask what you can do for your God." Jadi jangan tanya apa yang Allah bisa lakukan bagi kita, tapi tanyakan apa yang bisa kita lakukan bagi Allah. Artinya kalau kita tanya Allah bisa lakukan apa bagi kita, banyak sekali Allah bisa lakukan. Tapi tanyalah pada kita apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan. At least kalau kita tidak bisa melakukan banyak hal bagi Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.